Selamat pagi pemirsa, Broadcasting News kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi teraktual dan menarik. Bersama saya, Muhammad Helmi Ghafari. Inilah selengkapnya. Pada suatu pagi hari yang seharusnya menjadi awal kegiatan belajar yang aman dan menyenangkan, suasana di sebuah sekolah dasar berubah menjadi kepanikan. Anak-anak yang baru tiba di sekolah tengah bersiap memulai aktivitas. Sebagian masih berbincang dengan teman-temannya, sebagian lainnya berdiri di halaman sekolah. Di saat yang sama, sebuah kendaraan pengangkut makanan dari program makanan bergizi gratis atau MBG memasuki area sekolah. Dalam hitungan detik, kendaraan tersebut kehilangan kendali dan menabrak sejumlah siswa serta seorang guru. Teriakan, kepanikan, dan tangisan memenuhi halaman sekolah yang sebelumnya tenang. Beberapa siswa mengalami luka dan harus dilarikan ke fasilitas kesehatan. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak justru menjadi lokasi terjadinya peristiwa traumatis. Peristiwa ini segera menjadi perhatian publik, memunculkan berbagai pertanyaan. Apakah kejadian ini kecelakaan, ataukah terdapat persoalan yang lebih dalam terkait perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan kebijakan publik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kali ini saya akan menganalisis kasus ini secara komprehensif melalui berbagai pendekatan ilmu sosial, yaitu sejarah, geografi, antropologi, ekonomi, politik, hukum, psikologi, dan sosiologi. Dalam perspektif sejarah, kebijakan penyediaan makanan bagi peserta didik bukanlah hal baru. Sejak masa pasca kemerdekaan, negara telah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan kesehatan, termasuk intervensi gizi bagi anak sekolah. Program makan bergizi gratis atau MBG merupakan kelanjutan dari kebijakan-kebijakan tersebut. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa banyak program sosial mengalami kendala pada tahap implementasi. Kasus ini mencerminkan pola berulang dalam sejarah kebijakan publik, di mana perencanaan seringkali tidak diimbangi dengan pengawasan dan evaluasi keselamatan yang memadai. Dengan demikian, sejarah membantu kita memahami bahwa persoalan ini bukan hanya sekedar kesalahan individual, melainkan bagian dari tantangan struktural yang telah lama ada. Geografi berperan penting dalam menganalisis hubungan antara ruang, aktivitas manusia, dan risiko. Sekolah dasar umumnya berada di lingkungan pemukiman padat dengan akses jalan yang sempit dan tingkat aktivitas tinggi pada pagi hari. Masuknya kendaraan distribusi ke area sekolah menunjukkan adanya persoalan dalam pengaturan ruang. Zona sekolah seharusnya menjadi kawasan aman dengan pembatasan kendaraan berat atau operasional. Dari sudut pandang geografi, kecelakaan ini menyoroti pentingnya perencanaan tata ruang, manajemen lalu lintas, serta penyesuaian rute distribusi agar tidak bersinggungan langsung dengan ruang bermain dan belajar anak. Antropologi mempelajari perilaku manusia dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, antropologi membantu memahami kebiasaan dan pola interaksi di sekitar sekolah, termasuk perilaku pengemudi, warga sekitar, serta pihak sekolah. Di banyak lingkungan, masih terdapat budaya permisif terhadap kendaraan yang masuk ke area sekolah, terutama jika kendaraan tersebut dianggap resmi atau berkepentingan. Selain itu, budaya kerja yang menekankan kecepatan dan penyelesaian tugas dapat memengaruhi cara pengemudi mengambil keputusan di lapangan. Pendekatan antropologi mengungkap bahwa kecelakaan ini juga berkaitan dengan nilai, kebiasaan, dan persepsi risiko yang berkembang dalam masyarakat. Dari sudut pandang ekonomi, program makanan bergizi gratis atau MBG melibatkan rantai logistik yang kompleks, mulai dari pengadaan, distribusi, hingga pengawasan. Dalam sistem ekonomi, efisiensi sering menjadi prioritas utama untuk menekan biaya dan mencapai target distribusi. Namun, penekanan berlebihan pada efisiensi dapat mengorbankan aspek keselamatan, tekanan waktu,
target pengiriman, dan insentif kerja berpotensi mendorong pengemudi untuk mengambil risiko. Analisis ekonomi menunjukkan adanya trade-off antara efisiensi dan keselamatan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa biaya kecelakaan, baik secara material maupun sosial, jauh lebih besar dibandingkan biaya pencegahan. Program makan bergizi gratis atau MBG merupakan kebijakan publik yang syarat dengan kepentingan politik, terutama karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan legitimasi pemerintah. Dalam perspektif politik, insiden ini menguji kemampuan negara dalam menjalankan kebijakan serta bertanggung jawab, respons pejabat publik, evaluasi kebijakan, serta transparansi informasi menjadi indikator penting dalam menilai akuntabilitas politik. Kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari capaian angka, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu melindungi warga, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak. Dari sudut pandang hukum, peristiwa ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab pidana dan perdata. Jika terbukti adanya kelalaian, baik oleh pengemudi maupun institusi terkait, maka pertanggungjawaban hukum harus ditegakkan. Selain itu, hukum perlindungan anak menegaskan bahwa sekolah merupakan zona aman yang wajib dilindungi dari potensi bahaya. Masuknya kendaraan operasional ke area sekolah menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Perspektif hukum menegaskan bahwa keadilan bagi korban dan penegakan aturan merupakan elemen penting dalam mencegah kejadian serupa di masa depan. Psikologi memberikan perhatian khusus pada dampak mental dan emosional yang ditimbulkan oleh peristiwa traumatis. Bagi anak-anak, kecelakaan di lingkungan sekolah dapat memicu trauma, kecemasan, dan gangguan rasa aman. Dampak psikologis tidak hanya dirasakan oleh korban langsung, tapi juga oleh siswa lain, guru, dan orang tua. Pemulihan psikologis membutuhkan waktu dan dukungan yang berkelanjutan. Selain itu, kondisi psikologis pengemudi seperti tekanan kerja dan stres juga perlu diperhatikan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh. Sosiologi melihat peristiwa ini sebagai fenomena sosial yang melibatkan relasi antara individu, institusi, dan masyarakat. Reaksi publik, pemberitaan media, serta tuntutan keadilan mencerminkan nilai dan norma yang hidup di masyarakat. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat terpengaruh oleh satu peristiwa. Jika tidak ditangani dengan baik, kepercayaan tersebut dapat menurun dan memicu ketegangan sosial. Melalui perspektif sosiologi, kecelakaan ini dipahami sebagai persoalan sistem sosial, bukan sekedar kesalahan individu. Berdasarkan analisis yang tadi saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kasus mobil program makan bergizi gratis atau MBG yang menabrak siswa sekolah dasar merupakan persoalan kompleks yang melibatkan berbagai aspek kehidupan sosial. Sejarah menunjukkan pola kelemahan implementasi kebijakan, geografi menyoroti persoalan ruang, antropologi dan sosiologi mengungkap perilaku dan budaya. Ekonomi memperlihatkan dilema efisiensi, politik dan hukum menegaskan pentingnya akuntabilitas, serta psikologi mengingatkan kita kepada dampak kemanusiaan. Peristiwa ini seharusnya menjadi bahan refleksi dan pembelajaran bersama, agar kebijakan publik di masa depan tidak hanya efektif, tapi juga aman dan berkeadilan, terutama bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Muhammad Helmi Gatari, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.